Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. معاشر المسلمين ومعاشر المسلمات ويا طلاب العلم أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini memberikan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan yang telah Allah wujudkan di dalam diri kita bisa bersama-sama melakukan di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ketaatan-ketaatan yang kita lakukan ini nantinya memberikan kepada kita semua kebahagiaan, memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memasuki surganya Allah dan juga bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah cerita yang mengkisahkan tentang bagaimanakah Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau dengan lapang dadanya, kemurahan hatinya dari orang-orang yang menzalimi beliau. Kisah ini bercerita bagaimanakah Hasan Basri rahimahullahu ta'ala menunjukkan hati yang bersih yang beliau miliki
terhadap orang-orang yang menzalimi atau orang-orang yang berbuat zalim kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi dikatakan pada suatu hari yad'u dzata lailatin. Jadi Hasan Basri rahimahullahu taala dikatakan pada suatu malam beliau melakukan suatu doa atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau doakan? Inilah yang menjadi pelajaran penting buat diri kita semua. Jadi yang beliau doakan ini adalah pelajaran yang sangat penting, yang mana apabila kita semua bisa mengambil pelajaran ini, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada diri kita. Maka beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma a'fi amman zalamani. Ya Allah, maafkanlah orang-orang yang mana telah berbuat zalim kepadaku. Jadi Hasan Basri rahimahullah ta'ala beliau berdoa di malam harinya. Di suatu malam itu berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah tolong maafkan, tolong ampunkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepadaku. Dan perlu diketahui, doanya Hasan Basri rahimahullah ta'ala beliau enggak hanya sekali doanya, bahkan dikatakan fa'aksara fi dzalik. Beliau memperbanyak doa tersebut, diulang-ulang. Ya Allah ampunkanlah, ya Allah ampunkanlah orang-orang yang telah berbuat zalim kepadaku. Maka selanjutnya faqala lahu rajul. Setelah diulang-ulang doanya tadi, rupanya ada di antara seseorang yang mendengar doa dari siapa? Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika ada orang tadi mendengar doa yang dipanjatkan atau diucapkan oleh Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai bapaknya Sa'id. Jadi Aba Sa'id itu kunyah dari siapa? Hasan Basri. Berarti Hasan Basri itu memiliki anak namanya siapa? Sa'id. Maka dikatakan, wahai Aba Sa'id, wahai bapaknya Sa'id, laqad sami'tuka lailah, sungguh saya telah mendengar dirimu pada malam ini, tad'u liman zalamaka, engkau telah mendoakan bagi orang-orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Beliau mengatakan, hatta tamannaitu an akuna fi man zalamaka. Ini sampai seakan-akan seseorang tadi yang mengatakan kepada Hasan Basri mengatakan, hatta tamanaitu, sehingga saya ini pingin sekali, saya itu punya keinginannya sangat kuat, an akuna fi man zalamaka, untuk menjadi orang-orang yang diantara orang yang telah berbuat zalim kepada dirimu. Kenapa? Karena mendapatkan doa dari siapa? Hasan Basri. Ya Allah ampunkanlah, ya Allah maafkanlah. Lihat, seakan-akan orang tadi pingin sekali mendapatkan apa? Di antara orang-orang yang menzalimi siapa? Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Gara-gara doa siapa? Hasan Basri. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ini tahu, orang ini paham. Karena enggak tahu-tahunya orang dulu mereka semua paham tentang masalah agama. Beda dengan sekarang. Kalau orang sekarang ini kalau memang nggak tahu masalah agama, benar-benar nol dalam masalah agama. Bagaimana nggak nol? Baca Quran pun nggak bisa. Bagaimana nggak nol? Kalau orang dulu walaupun mentok-mentoknya nggak paham dengan agama, bisa baca Al-Quran, ya atau tidak? Orang Arab kan gitu kan, wajar. Maka mereka semua walaupun misalkan nggak hafal Al-Quran, nggak hafal hadis, tapi mereka semua terkadang paham dengan beberapa ayat atau beberapa hadis. Dan orang tadi paham,
wajar dia paham. Kenapa? Karena doa orang yang dizolimi itu diantara doa yang dikabulkan. Ya atau tidak? Maka pingin sekali orang tadi, ya Allah, seandainya saya itu menjadi apa? Orang yang diantara orang yang menzolimi dirimu. Kenapa? Karena faham doanya orang yang terzolimi ialah doa yang mustajab. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian semua da'watal mazlum, doa orang yang dianiaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tidak ada satir, tidak ada penutup antara dia dan orang yang dizolimi. Jadi antara Allah dan orang yang dizolimi itu tidak ada apa? Satirnya, tidak ada penutupnya. Maksudnya doanya langsung diterima. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang doa orang-orang yang terzolimi antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, maka dari hadis ini memang bagi orang-orang yang terzolimi, mereka semua boleh mendoakan keburukan untuk orang-orang yang berbuat zalim. Boleh saja. Tidak suatu dosa bagi orang tersebut untuk apa? Mendoakan kejelekan karena terzolimi, karena dia terzolimi. Tetapi dengan catatan doa yang dipanjatkan kepada Allah tadi harus levelnya harus sama. Nggak boleh lebih tinggi. Misalnya kalau levelnya lebih tinggi doanya, berarti nggak boleh. Levelnya harus sama. Kalau misalkan berbuat zalimnya itu ukurannya nilainya 50, doanya kejelekan ukurnya pun sama 50. Jangan sampai tambahin 60 atau sampai 70. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan dikatakan para ulama mengatakan ini pun nggak harus orang yang muslim, orang kafir pun juga harus hati-hati. Kenapa? Fa innahu madlum, karena dia orang-orang yang teraniaya. Maka di sini hati-hati dengan doanya orang-orang yang berbuat dizolimi. Maka selanjutnya, maka siapa ini si orang pemuda tadi? Seseorang yang bertanya kepada Abu Sa'id atau Hasan Basri, beliau mengatakan, "Hedan, ya Abu Sa'id, apa yang membuatmu? Fama da'aka ila dzalik? Apa yang membuatmu engkau mendoakan ampunan, engkau mendoakan maaf atau memintakan maaf kepada Allah atas orang-orang yang menzalimi dirimu? Apa gerangan? Apa yang membuat, apa sebabnya? Kok bisa orang yang berbuat zalim kepadamu kok malah dimintakan ampun?" Lihat. Apa sebabnya? Ini kalau orang nggak tahu sebabnya maka biasanya agak susah. Maka dijawab oleh siapa? Dijawab oleh Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala qauluhu ta'ala. Jadi beliau berkata, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, Allah mengatakan, faman 'afa, barang siapa mau memaafkan, wa aslaha, dan mau berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung atau di atas sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang memang memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang dizalimi, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat inilah yang menjadi sebab kenapa Hasan Basri rahimahullah ta'ala beliau mendoakan maaf, mendoakan ampunan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepada Hasan Basri. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Memang boleh untuk mendoakan orang-orang yang zalim kepada kita dengan keburukan. Tetapi kalau kita sama-sama mendoakan, nilai doa keburukan yang kita berikan kepada saudara kita dan nilai doa kebaikan yang kita berikan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, maka pahalanya tentu berbeda. Maka kalau kita bisa
Afdolnya mendoakan orang yang sudah berbuat zalim kepada kita, doakan kebaikan untuk diri mereka. Kenapa? Karena dengan itu maka Allah telah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi kita semua yang terzalimi, yang dizalimi oleh saudara-saudara kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Bagaimanakah menata hati kita, menyiapkan hati kita semua, sehingga walaupun kita tersakiti tetapi tetap memberikan kebaikan, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang telah menyakiti diri kita. Kenapa? Karena dengan itu maka kita semua akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perkara yang selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah perkara yang mana berkaitan dengan beberapa adab atau ajaran-ajaran ataupun tuntunan-tuntunan yang mana telah dijelaskan dan diberitahu oleh Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada diri kita. Jadi kajian kita pada malam hari ini mengkaji tentang tuntunan yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hujan kepada diri kita. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hujan yang Allah turunkan kepada diri kita itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Jadi yang namanya hujan yang Allah turunkan kepada kita itu adalah kenikmatan yang sangat besar kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dari golongan manusia, tetapi hampir semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan yang namanya air. Bahkan dikatakan air itu adalah sumber dari kehidupan. Manusia membutuhkan air, tumbuh-tumbuhan membutuhkan air, hewan-hewan juga membutuhkan air. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat beberapa minggu atau bulan yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih meredam atau menahan hujannya, maka kita bisa melihat bagaimana kesusahnya diri kita semua. Susah dengan kehabisan air yang kita miliki, susah dengan hasil pertanian yang kita miliki, dan susah bagaimanakah ekonomi yang kita rasakan pada masa kemarau. Jadi dengan tidak adanya hujan yang turun, kita lihat perekonomian sangat susah. Sehingga dengan adanya susah ekonomi, banyak tragedi yang namanya pencurian dan yang lainnya. Maka dari efek dampak turunnya air hujan saja itu sangat nikmat yang sangat luar biasa. Dengan adanya hujan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan panen yang misalkan memiliki sawit, memiliki singkong dan lainnya, maka akan menjadi panennya bagus dibanding kalau dalam keadaan kemarau. Begitupun yang lainnya. Intinya dengan adanya hujan ini memang nikmat yang sangat besar yang kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu persatu tuntunan-tuntunan yang telah Rasulullah SAW ketika menghadapi hujan yang Allah turunkan kepada beliau. Di antara tuntunan yang pertama yang mana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ialah bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau melihat langit dalam keadaan gelap, maka beliau sallallahu alaihi wasallam
memiliki rasa cemas dan takut dengan perkara atau fenomena tersebut. Itulah yang dirasakan Rasulullah SAW ketika datang mendung atau ketika datang hujan yang sangat, ketika datang angin yang sangat lebat. Rasulullah SAW dalam keadaan cemas dan takut. Kenapa? Bisa jadi bukannya hujan yang turun kepada kita, tetapi azab yang datang turun kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka di sini Rasulullah SAW biasanya hampir kebanyakan fenomena alam yang terjadi kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW merasakan takut. Takutnya apa? Itu adalah awal dari azab yang Allah berikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika melihat fenomena gerhana, maka beliau apa yang lakukan? Beliau rasa takut yang beliau miliki, segera mengajak kepada para sahabatnya agar menuju ke masjid, mengingat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Takut kalau fenomena itu adalah awal azab yang akan Allah turunkan kepada siapa? Rasul dan para sahabatnya. Maka ini yang diajarkan Rasulullah SAW, tuntunan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Ketika datang mendung, sebelum turunnya hujan, maka beliau memiliki rasa cemas, rasa khawatir dan rasa takut. Bahkan dikatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita semua, dalam suatu hadis dikatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama'i aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mendung yang sangat gelap itu, biasanya apa yang beliau lakukan? Aqbala wa adbara, masuk keluar. Mondar-mandir. Wa taghayyaru wajhuhu, dan mukanya itu berubah. Keadaan apa? Takut. Jadi melihat mendung itu udah sana kemari cemas, rasa takut. Selanjutnya faida amtaratis sama'u surra anhu. Kalau yang namanya langit tadi sudah turun hujan, maka Rasulullah SAW langsung bahagia. Yang tadinya cemas, takut, mondar-mandir sana sini misalkan begitu, ketika datang hujan turun, langsung Rasulullah SAW gembira. Kenapa? Berarti gelapnya awan tadi bukan tanda suatu azab, tetapi apa? Itu adalah tanda air hujan. Maka selanjutnya fa'arafathu Aisyah, Ibunda Aisyah mengetahui gerak-gerik Rasul tadi. Ketika gelap mondar-mandir, ketika pas hujan turun bahagia. Ibunda Aisyah mengetahui perilaku Rasulullah SAW, maka berkata fa'arafathu Aisyah dzalika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibunda Aisyah itu menanyakan perihal tadi, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika melihat mendung tadi mondar-mandir sana sini kan gitu kan? Mukanya pun berubah, seakan-akan takut. Setelah datang hujan, maka engkau bahagia. Maka Rasul pun menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adri la'allahu kama qala qaumun falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takutnya ialah saya tidak tahu mendung yang tadi itu bisa jadi seperti yang disampaikan oleh kaum Ad, kaum orang-orang dahulu, yang mana mereka semua mendapatkan azab dari apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala mereka semua melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Itulah yang ditakutkan Rasulullah SAW. Awan yang gelap tadi takutnya sebagaimana yang didapati oleh kaum Ad. Jadi ketika Allah menurunkan mendung yang sangat luar biasa, dengan pedenya kaum Ad itu mengatakan ini adalah tanda hujan.
yang akan turun kepada lembah-lembah mereka. Tetapi itu semua adalah awal dari apa? Azab yang Allah berikan kepada kaum Ad. Maka ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang mendung, beliau langsung takut, ingat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutnya itu adalah awal bencana. Ketika datang hujan baru beliau bahagia. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, perkara yang kedua yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya hujan itu adalah ujian keimanan bagi kita. Jadi hujan itu ujian keimanan bagi kita selaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang-orang yang mana gagal dalam ujian hujan. Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam masalah hujan itu ada dua tipe manusia. Dikatakan dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sangat panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Jadi pada asbaha menjadi kaumku itu iman kepadaku dan mereka semua kafir kepadaku. Jadi umat-umatku ini ketika datang hujan ini, maka mereka semua ada yang menjadi iman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ada yang kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Berarti ada dua bagian, dua macam. Adapun macam yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, siapa mereka? Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya hujan ini adalah sebab fadlnya, karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Orang-orang yang mengatakan tadi bahwasanya hujan ini karena karunia Allah, karena rahmatnya Allah, maka mereka lah orang-orang yang iman kepadaku dan kufur dengan yang namanya kaukab atau bintang. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengatakan man qala mutirna bi fadlillahi wa amma man qala bi nau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka orang yang mengatakan bahwasanya hujan ini karena bintang ini, karena bintang itu, karena ini, karena itu, maka mereka lah orang-orang yang kufur denganku dan mereka lah orang-orang yang percaya dengan bintang. Maka dari hadis ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, menjadi pelajaran penting buat kita semua bahwasanya hujan itu adalah ujian bagi diri kita. Maka Rasul mengatakan dalam hadis ini, karena awalnya hadis ini mengatakan malam itu terjadi hujan. Setelah pagi maka Rasulullah mengatakan ada di antara umatku itu ada orang yang beriman kepadaku dan ada orang yang kafir dengan diriku, dengan asbab hujan yang terjadi tadi malam. Orang yang mengatakan hujan karena Allah, karena karunia Allah, karena rahmat Allah, maka mereka lah orang yang iman kepada Allah, dan mereka semua yang kufur dengan bintang. Tetapi kalau mengatakan hujan itu turun karena bintang itu, karena bintang ini, karena bintang itu, maka mereka lah orang yang kufur dengan Allah dan Rasulnya, dan mereka lah orang yang iman percaya kepada bintang. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi ujian buat kita semua. Jangan sampai turunnya hujan kepada kita malah menjadikan kita semua kufur kepada Allah dan juga Rasulnya. Katakanlah bahwa sana hujan itu memang turun karena karunia Allah. Hujan turun karena Allah, bukan karena bintang. Orang yang mengatakan turunnya hujan karena bintang A, bintang B, bintang C, maka ini mereka semua telah kufur kepada siapa? Allah dan juga Rasulnya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Sudah adzan belum nih?
Kalau sudah kita pending dulu. Kalau belum kita lanjutkan. Belum. Kalau sudah adzan dulu berarti. Nanti kita lanjutkan lagi. Barakallahu fikum, silahkan yang bertugas untuk mengumandangkan adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Quwwata illa billah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, di antara tuntunan yang selanjutnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mencontohkan kepada kita semua agar kita semua ketika hujan turun kepada kita, maka kita semua berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kalau hujan turun, masih turun itu, maka kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an.
Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Atau doa yang lain yang hampir sama, Allahumma shayyiban hani'an. Tadi kalau tadi nafi'an, kalau sekarang apa? Hani'an. Maknanya sama. Intinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hujan yang turun ini menjadi hujan yang bermanfaat. Jadi itu sunnah. Jadi ketika hujan datang misalkan begitu, kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an atau Allahumma shayyiban hani'an. Itu adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang kita semua tidak melakukan. Doanya gampang, Allahumma shayyiban nafi'ah atau Allahumma shayyiban hani'ah. Itu doa yang simple. Maka kalau kita semua ingin mendapatkan sunnah, melakukan tata cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan, maka ketika turun berdoa Allahumma shayyiban nafi'an atau Allahumma shayyiban hani'an. Itulah cara ataupun adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau lagi turun hujan. Kalau sudah selesai turun hujannya, kalau sudah selesai hujannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan untuk kita mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Jadi kalau doa ketika hujannya masih turun, Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi ketika sudah selesai, berhenti, udah gak hujan lagi, maka kita doa mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Itulah yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai hujannya. Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Tak ulangi lagi, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ini doa diucapkan ketika sudah selesai hujan. Kalau sebelum Allahumma shayyiban nafi'ah atau shayyiban hani'an, itu kalau pas waktu hujannya. Kalau sudah selesai hujannya baru mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, tuntunan yang selanjutnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah agar kita memperbanyak doa di kala waktu hujan. Itu tuntunan yang selanjutnya. Jadi kalau doa yang tadi itu doa ibadah, ya kan? Tetapi kalau doa yang selanjutnya ini untuk memperbanyak doa, ini adalah doa masalah. Ya, ingat ya, doa yang tadi mutirna Allahumma shayyiban nafi'a, itu doa ibadah. Maka kalau doa ibadah tidak boleh kita ganti lafadznya atau kata-katanya. Harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang selanjutnya tata cara atau adab yang selanjutnya ialah Rasul menganjurkan kepada kita agar kita memperbanyak doa di waktu hujan. Dan doa ini adalah doa masalah. Doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau doa ini doa masalah, maka disunahkan di situ untuk mengangkat tangan. Dan doanya bebas dengan bahasa kita. Tergantung dengan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau doa yang tadi, doa ibadah tadi, Allahumma shayyiban nafi'a, maka tidak ada anjuran untuk mengangkat tangan. Cukup Allahumma shayyiban nafi'a. Dan doanya wajib sama sebagaimana doanya Rasul. Kenapa? Karena doa ibadah. Di antara dalil
yang mengatakan bahwasanya turunnya hujan adalah asbab untuk dijadikan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan sintani ma turaddani du'a indan nida'i wa tahtal matari. Jadi ada dua orang atau dua doa yang tidak akan ditolak doanya. Siapa mereka? Yang pertama ialah doa ketika azan. Jadi ketika azan memang itu disunnahkan untuk berdoa. Karena apa? Doanya mustajab. Yang selanjutnya ialah doa ketika turun hujan. Doa ketika turun hujan ini juga doa yang termasuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Maka hadis ini menjadi hujjah, menjadi dalil buat kita bahwasanya turunnya hujan akan menyebabkan diri kita semua menjadi doa-doa kita, doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di antara para ulama mengatakan udrubu istijabat doa inda salatin. Jadi carilah kalian semua doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala pada tiga waktu atau tiga tempat. Yang pertama inda iltiqa'il juyush, ketika berjumpa musuh. Ketika lagi pertempuran maka itu termasuk doa yang mustajab. Yang kedua wa iqamatis shalah, menjelang sholat dikumandangkan. Dan yang terakhir wa nuzulil ghaisi, atau turunnya air atau turunnya hujan. Maka ketiga tempat tadi termasuk tempat-tempat yang mana dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa-doa orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, adab yang selanjutnya atau tuntunan yang selanjutnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan maka beliau melakukan tabarruk atau mengambil berkah dengan air hujan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan itu mengambil tabarruk. Inilah tabaruk yang benar. Bukan tabaruk mencari sesuatu yang tidak ada dalilnya. Mencari tempat yang keramat misalkan begitu, mencari kayu yang besar misalkan begitu, itu kurang tepat. Jadi mencari berkah atau mengambil berkah itu boleh, tetapi dengan tuntunan yang telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan cara bertabaruk dengan air hujan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya air hujan itu adalah air yang memang berkah. Jadi air hujan itu air yang berkah. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang hujan kepada beliau, maka beliau biasanya mengambil berkah. Di antara hadis yang mengatakan, hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau kehujanan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap bajunya. Disingkap bajunya, dibuka bajunya. Selanjutnya lalu beliau mengguyurkan badannya dengan hujan. Jadi dibuka bajunya, tadi disingkap bajunya agar badannya kena baju hujan. Maka selanjutnya ketika Rasul melakukan perkara tersebut, kami pun, yaitu Anas bin Malik dan lainnya, mereka semua bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan perkara tersebut? Maka Rasulullah pun menjawab, li'annahu hadithu aghdi bi rabbih ta'ala. Karena hujan ini ialah baru saja Allah ciptakan. Jadi air hujan ini baru saja Allah ciptakan.
Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, dari sini kita tahu bahwasanya air hujan yang Allah turunkan ke bumi ini menjadi berkah. Maka wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengambil berkah dari air hujan. Bahkan Imam Nawawi juga mengatakan dalam perkataan beliau, wa ma'nahu annal matara rahmatun wa hiya qaribatul aqdi bi khalqillahi ta'ala fayatabarraku biha. Maksudnya ialah hadis ini mengatakan bahwasannya hujan itu adalah rahmat yang baru saja Allah ciptakan. Oleh karena itu wajar Rasulullah SAW bertabaruk kepada air hujan tersebut. Maka air hujan tadi itu adalah suatu rahmat yang Allah berikan kepada siapa hambanya. Maka wajar Rasulullah SAW melakukan tabaruk kepada siapa? Air hujan. Dan ini adalah tuntunan dari siapa? Rasulullah SAW. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan ketika turun hujan, maka beliau mengatakan, wahai jariyah, keluarkanlah pelanaku juga bajuku. Jadi beliau biasanya kalau hujan turun itu biasanya mengeluarkan barangnya. Kenapa? Tabaruk. Itulah yang dilakukan siapa? Ibnu Abbas. Kenapa? Karena beliau faham sejatinya air hujan itu adalah berkah buat siapa? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, perkara yang selanjutnya yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala melihatkan petir kepada kita atau mendengarkan petir kepada kita semua mendengar petir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada diri kita. Jadi ketika ada petir, maka sunnah juga suatu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita mau membaca doa tersebut. Di antara doa tersebut ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi ini suatu doa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat petir. Jadi dari ayahnya Abdullah ibn Zubair, annahu kana idza sami'a ra'da tarakal hadis. Jadi ketika beliau mendengar petir itu, maka beliau tidak berbicara lagi. Yang tadinya ngomong misalkan begitu, ketika datang petir maka dia diam, tidak melakukan bicara. Selanjutnya beliau mengatakan, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatih. Jadi membaca suatu doa, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi kalau belum hafal, coba dihafal. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Itu doa kalau kita semua melihat petir. Jadi itu doa anjuran, tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita semua melihat suatu petir atau mendengar petir. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, itu doa yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat petir. Tuntunan yang selanjutnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ketika kita semua mendapati hujan yang sangat lebat, hujan yang sangat deras, dan seakan-akan hujan itu bukan hujan nikmat tapi hujan apa? Hujan azab. Maka
ketika mendapatkan hujan seperti ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menganjurkan agar kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memang ada hujan yang sangat deras sekali, hujannya sangat kencang sekali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar kita berdoa. Di antara doanya, kalau memang panjang nanti boleh dicari di Google ya. Di antara doanya ialah Rasul mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akami wal jibali wat tirabi wa butunil adwiyati wa manabitis syajari. Ini doa yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau artinya ialah, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan hujan yang akan membahayakan kami. Ya Allah, turunkan hujan yang akan memberikan manfaat kepada kami, bukan hujan yang akan memberikan bahaya kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi ini dan gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhan pepohonan. Ini doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akami wal jibali wat tirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Jadi nanti boleh dicari di Google nanti doa apa? Doa ketika mendapati hujan lebat. Dan itu nanti dibaca ketika hujan deras. Yang mana doa ini dianjurkan ketika memang merasa khawatir kalau ada terjadi banjir atau hujannya memang seakan-akan hujan siksaan atau azab. Tapi kalau hujan-hujan biasa tidak. Doa ini dipakai kalau memang doa itu hujannya kencang sekali, ya, doanya sangat hujannya deras sekali, seakan-akan nanti menjadi banjir. Maka anjuran doanya menggunakan doa ini. Tetapi kalau doa lebat hujan biasa, kan gitu kan? Hujannya lebat tapi biasa, menggunakan doa yang tadi, Allahumma shayyiban nafi'a. Tapi kalau yang kencang sekali, seakan-akan memang ini hujan yang azab gitu, maka menggunakan doa yang ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akami wal jibali wat tirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Perkara yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Perkara yang selanjutnya yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah agar kita semua jangan sampai mencela hujan. Jangan sampai mencela hujan. Kenapa? Kalau kita seakan-akan kita ini mencela hujan, maka seakan-akan kita ini lagi mencela orang zat yang telah menurunkan hujan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini mencela hujan, maka seakan-akan kita telah mencela siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mana telah menurunkan hujan kepada diri kita. Maka jangan sampai ketika turun hujan kita ini mencela hujan. Tetapi syukurilah hujan itu yang telah Allah turunkan kepada diri kita. Karena memang segala sesuatu yang Allah turunkan kepada kita semua pastilah ada hikmah besar, manfaat yang banyak untuk diri kita, untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai mencela. Kalau kita mencela hujan ini, maka seakan-akan kita telah mencela siapa? Zat yang telah menurunkan hujan ini, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang selanjutnya yang menjadi anjuran atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika datang hujan, maka Rasulullah SAW memberikan syariat, yaitu yang bernama jamak mator, atau menjamak sholat ketika datang hujan. Itulah diantara apa tadi tuntunan yang dianjurkan Rasulullah SAW ketika datang hujan. Apa itu? Melakukan jamak ketika sholat, dan itu jarang kita lakukan. Padahal ini ada tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Walaupun memang kalau kita nggak mengambil rukhsah ini, ya nggak menjadi masalah kan gitu. Sholat kita pun tetap sah misalkan begitu. Tetapi lagi dan lagi, keringanan ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada diri kita. Dan perlu diketahui bahwasanya Allah itu senang kalau keringanannya diambil. Jadi kalau Allah memberikan keringanan kepada hambanya, Allah itu senang kalau keringanannya diambil. Maka kalau kita nggak mengambil ini, maka berarti kita kurang tepat. Kenapa? Karena Allah sejatinya lebih senang kalau sholatnya itu dijamak. Maka ini diantara anjuran atau tata cara yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara-perkara yang mana berkaitan dengan masalah sholat jamaah. Jadi gak semerta-merta hujan atau menjamak sholat itu tidak. Ada beberapa perkara-perkara yang mana atau syarat-syarat yang menjadikan bolehnya sholat tadi dijamak ketika hujan. Maka di antara perkara yang pertama ialah diperbolehkan menjamak sholat itu kapan? Kalau hujan tersebut memang membasahi baju kita. Jadi kalau memang hujannya deras membasahi baju kita, maka apa? Boleh kita semua untuk menjamak apa? Sholat kita. Jadi itu sunnah. Sunnahnya apa? Tapi kalau hujannya deras, sehingga apa? Baju kita basah, misalkan kalau hujan itu, maka boleh kita menjamak. Tapi kalau hujannya memang enggak deras atau gerimis saja misalkan, maka tidak ada anjuran untuk melakukan jamak mator atau menjamak sholat ketika waktu hujan. Karena ini adalah keringanan. Orang itu biasanya misalkan kalau orang itu lagi hujan, maka orang itu akan susah untuk mendatangi apa? Mendatangi sholat. Maka ada keringanan di jamak sholatnya, ketika sudah selesai maka boleh langsung pulang, kan begitu. Maka ini keringanan. Kalau daripada datang nanti pulang lagi, datang lagi, susah. Ya atau tidak? Apalagi tanahnya nanti apa tuh? Apa bahasa kita tuh ya? Becek itu kan ganggu, ya atau tidak? Maka ini semua diantara faktor-faktor yang mana menyebabkan kita semua boleh untuk melakukan jamak. Tanah becek, berarti kalau tanah itu becek menunjukkan air hujannya apa? Deras. Baju basah juga boleh. Tapi kalau hanya gerimis saja, maka tidak boleh untuk melakukan jamak. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bolehnya kita ini melakukan jamak tadi, ya. Walaupun misalkan ketika di sholat yang kedua, misalkan menjamak antara zuhur dan juga asar, tahu-tahu pas ketika asar, pas di pertengahan itu hujannya berhenti, maka tidak menjadi masalah, tetap boleh saja. Berbeda kalau pas waktu duhur selesai atau sebelum selesai duhurnya, atau pas selesai duhurnya hujannya selesai berhenti, maka ini tidak pas. Tetapi kalau misalkan masih deras hujannya, tahu-tahu pas ketika sholat asar pertengahan berhenti hujannya, tetap lanjut sholat. Ya nanti sana dulu. Itu perkara yang selanjutnya, enggak masalah. Kalau misalkan sudah melakukan sholat yang kedua, tahu-tahu hujannya berhenti, lanjut,
nggak perlu ngulangi sholat atau nggak perlu membatalkan sholatnya, lanjut sholatnya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya yang perlu diketahui, tetap adanya sholat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah di sholat yang dijamak. Tetap masih ada sunnahnya. Bukan berarti kalau kita menjamak tadi enggak sunnah lagi untuk melakukan sholat sunnah rawatib, tidak. Berbeda kalau safar, kan gitu. Kalau safar kan memang Rasul enggak melakukan sholat rawatibnya, kan begitu. Tetapi kalau kita semua menjamak di waktu hujan, maka tetap ada anjuran untuk melakukan sholat rawatib. Ini diantara perkara yang harus kita ketahui. Selanjutnya, kalaulah misalkan sudah dilakukan dilakukan sholat jamaah, maka sejatinya tidak ada anjuran lagi untuk melakukan azan. Sampai sini paham? Jadi misalkan sudah sepakat, sudah tahu, misalkan ada jamaahnya, misalkan ada sekitar 5 atau 4 misalkan begitu ya, sudah jelas begitu, dan semuanya datang, udah tahu semuanya udah pada datang, dijamak bareng-bareng, maka nggak perlu azan lagi. Terkecuali kalau memang ada orang tahu-tahu dia datang sendirian, nggak ikut melakukan sholat jamak matur tadi, maka tetap ada anjuran untuk azan sendiri dan juga iqomah. Tapi kalau memang sudah real semuanya datang, nggak perlu kita azan. Lah kalau kita azan, nanti siapa yang sholat? Kan kita sudah sholat semua, ya kan? Nah, kalau orang yang sunnahnya tadi, kalau orang yang memang belum sholat atau datang sendirian, tetap ada anjuran untuk melakukan adzan dan juga iqomah. Perkara yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu diketahui selanjutnya ialah bolehnya melakukan sholat witir setelah menjamak sholat isya dan juga maghrib. Itu boleh. Contoh misalkan ya, sholat maghrib dan isya selesai, setelah selesai baru melakukan witir, maka nggak masalah. Walaupun memang sejatinya belum di waktu sholat isya, tetapi gara-gara ada faktor tadi penyebab membolehkan jamaknya, maka juga menjadi sebab untuk bolehnya orang melakukan witir walaupun di bukan tempatnya. Karena kita tahu witir itu dilakukan setelah sholat isya, kan begitu. Maka walaupun ini memang bukan di waktu aslinya sholat isya, tetapi ada faktor yang membolehkan dijamak tadi, tetap boleh untuk melakukan sholat witir. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya yang juga dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang azan, ketika datang hujan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para jamaahnya ketika azan, beliau mengatakan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Kalau memang azannya deras sekali misalkan begitu, maka yang adzan itu mengatakan sallu fi rihalikum. Salatlah kalian semua di rumah, enggak apa-apa. Itu diantara tuntunan ajaran yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang hujannya deras kita adzan, maka ditambah sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Salatlah kalian semua di rumah kalian. Bentar, ya. Jadi ini anjuran, kemurahan. Boleh kita semua enggak sholat jamaah, kenapa? Karena hujan. Bahkan dikatakan sallu fi rihalikum, salatlah kalian semua di rumah kalian. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, ini diantara beberapa anjuran-anjuran atau ajaran-ajaran yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi hujan.
Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan datangnya hujan yang Allah berikan kepada kita semua menjadi manfaat atau kebaikan buat diri kita semua, dan hujan yang Allah turunkan kepada kita menjadi penyebab kita semua untuk bisa menambah pahala dari ajaran-ajaran atau sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua, yang mana nantinya ini semua akan menjadikan pemberat buat diri kita semua, bekal buat diri kita untuk bisa berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadha minni aqulu astaghfirullah li wa lakum. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?